menargetkan dirinya di atas limit yang diberikan dari dia. Kalau untuk premi sendiri, kamu minimal ada acuan nggak? Oh, setiap bulan saya harus dapat insentif sekian, berarti saya harus cari premi sekian. Ada nggak gambaran seperti itu? Kalau misalnya dari premi, acuannya tentu saja target ya Pak. Jadi target itu kalau misalnya udah mencapai target, rasanya tuh pengen lebih sih daripada itu ya, mencari premi yang sebesar-besarnya gitu. Yang kedua adalah mau berkontes gitu. Kontesnya tuh kalau misalnya preminya besar, menang kontesnya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya dari penghasilan, kemungkinan sih kalau saya tuh kan kalau dari penghasilan kan kita bervariatif ya, kadang-kadang ada yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil juga. Nah saya mengikuti aja sih, semua uangnya ada secara finansial untuk diri sendiri tuh ada uang dari nyaman. Oke, jadi kamu udah atur-atur sendiri lah untuk per bulan dapat segini, ini gitu. Oke, kalau tadi kan Marcella udah bagi nih, dia NC-nya lebih banyak ya dari Marcella. Ya, tadi Marcella bilang dia mulai dari sosial media, dia bikin konten sebagai pancingan supaya ada nasabah yang akhirnya bertanya, investasi apa sih sekarang yang bagus, yang oke, akhirnya dia masuk dan turun live ke situ. Kalau kamu sendiri ada nggak apa sih yang kamu lakukan untuk nyari sumber datanya? Sumber datanya untuk dapat NC itu gimana? Kalau Laura sih mungkin awalnya dari telepon ya. Kalau yang awal tuh telepon terus semakin banyak telepon ya semakin banyak lah kita memberitakan Indolive kepada orang-orang ya, membawa berita bagus itu kepada masyarakat Indonesia. Nah tapi kalau misalnya sekarang mungkin teleponnya masih, tapi lebih banyak referensi sih jujur aja. Kalau untuk minta referensi, jadi dari nasabah itu kan kalau kita udah mulai ada engagement ke nasabahnya, engagement dijaga, terus hubungannya baik, nasabah percaya, nanti dia akan kenalin ke keluarganya, dari keluarganya dia akan kenalin ke teman-temannya kayak gitu sih. Cara kamu bangun engagementnya gimana tuh? Soalnya gini, nasabah ya kalau yang saya lihat di lapangan ya, nasabah ketika dia kadang kenapa nasabah tuh nggak mau ngasih referensi karena dia takut kalau ada apa-apa nama dia yang akan dicari-cari sama referensi yang dia berikan kan. Tadi kan kamu ngomongin engagement, kira-kira nih bagaimana kamu membangun engagement kamu terhadap nasabah tersebut sehingga nasabah itu mau akhirnya nih, yaudah deh Laura coba deh tawarin adik saya, coba deh kamu tawarin anak saya, coba deh kamu tawarin orang tua saya. Itu apa yang kamu lakukan? Karena kalau mau ngomong soal perusahaan sih saya rasa perusahaannya oke-oke aja kan. Kira-kira ada nggak trik khusus yang kamu lakukan sehingga nasabah tuh yaudah boleh deh saya kenalin Laura ke saudara saya misalnya. Kalau Laura bekerja itu memang, kalau kita kan sering di training ya, yang gampang itu knowing your customer kan, KYC itu kan. Nah itu kan sebenarnya untuk keuangan mereka kan KYC-nya itu, cuman lebih bisa diperluas sedikit ke orangnya juga gitu. Benar-benar know your customer, gimana mereka bisa beradaptasi dengan kita beradaptasi kepada mereka, apa yang mereka suka, sampai mereka benar-benar merasa nyaman dan trust dan oke nih saya menawarkan barang gitu. Tapi memang ada padahal benar, ada yang takut nanti nama dia dibawa-bawa, ada aja, cuman ya yang kayak gitu nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan memberikan referensi. Kalau misalnya dia udah berjalan bersama Indolive itu berapa tahun, oh ternyata perusahaannya oke. Dan nasabah tuh kemarin sampai bilang ke temannya yang direferensi bilang gini, tahu nggak si bapak itu bilangnya udah keluar aja udah pasti beres dia, udah nggak usah apa-apain katanya gitu. Saya kan merasa, hampir begitu ya direferensinya gitu kan. Itu karena dia udah berjalan bersama Indolive udah tahunan Pak. Dan bersama kamu. Iya Pak. Jadi tandanya adalah kamu memberikan the best version of you lah as the marketing of Indolive kepada nasabah, service excellence, sehingga nasabah juga akhirnya mau memberikan referensi itu terhadap kamu ya. Itu cara kamu melakukan engagement yang baik terhadap nasabah. Oke, kalau dari sisi itu NC ya teman-teman ya. Kalau polis, kamu ada nggak? Kalau kan si Marcella juga bilang sibuk lagi, dia ikut BNI bayar per tahun komunitas gitu-gitu. Kamu ada nggak melakukan hal itu juga supaya untuk ya kalau referensi kan ya kita pasti semua melakukan lah. Saya yakin semua yang ada di sini pasti selalu minta referensi sama nasabah. Kalau
dari segi komunitas gitu ada nggak kamu? Kalau dari komunitas sih Laura hanya olahraga aja sih Pak, tapi kalau untuk komunitas keuangan sih belum ada. Belum. Belum ada. Tapi dari olahraga itu ada yang goal juga? Belum ada. Belum. Belum. Oke, ayo mungkin harus dicoba yang lain lagi ya. Gitu. Tapi Laura ini salah satu yang apa ya, konsisten nih orangnya ya, Bu Fitri ya. Gitu, soalnya sering tampil juga gitu. Kalau saya lihat rasio B juga kecil. Laura, ini pertanyaan yang sama seperti Marcella tadi. Tahun lalu kan kita ngalamin yang isu soal lagi-lagi emas, lagi-lagi dolar, terus ditambah kita sempat turun 2 kali. Kamu pasti ngalamin kan? Nasabah waktu itu gimana kan waktu jatuh tempo untuk gimana sih rayu supaya nasabah itu ya kalau bisa jangan dicairin, jangan dipindahin, kalau bisa malah ditambahin. Kamu ada trik khusus nggak pada saat kejadian waktu akhir di 2025 kemarin lah pada saat itu terjadi? Oke. Sebenarnya sih kalau emas kan kita pernah ngalamin ya, memang waktu itu seperti yang banyak yang FOMO kalau untuk emas. Tapi kan kalau triknya itu Pak, memang bagus sih untuk diversifikasi. Kalau mereka mau beli emas berapa, oke lah. Kita bilang bagus sih Pak, cuma kan emas kan nggak liquid kan. Mungkin kita ada perbandingannya dengan Indolife itu bagaimana gitu. Sebenarnya sih saya lebih suka karena Indolife itu aman, kalau jadi boleh sih di berbagai keranjang gitu, tapi kan lebih baik kalau di satu keranjang di Indolife semua itu juga nggak apa-apa kan. Oh kita, Iya. maunya marketing kita ya. Paling seneng itu kalau nasabah udah jadi satu aja semua di Indolife gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau emas nggak apa-apa, mereka ngikutin aja dulu trennya, nanti kembali lagi ke Indolife gitu sih Pak, paling kurang lebih. Kalau misalnya dilihat dari tren penurunan manfaat, sepertinya orang lihat sih dan orang pelajarin juga semua tren keuangan, semua instrumen keuangan itu melakukan tren penurunan Pak untuk deposito. Mungkin nanti kita bersaingkan dengan jasa keuangan lainnya juga sih selain dari asuransi juga seperti yang tadi Pak Juli bicarakan. Gitu sih Pak. Puji Tuhannya nasabah ngelihat bisa ngerti, bisa segala macam dan bisa tetap loyal sama Indolife dan melakukan penempatan kembali. Dari saya ini kan klaimnya kecil ya, pasti maksudnya ada Laura yang produk-produk yang dijual itu apakah jangka banyaknya di jangka panjang kayak 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun gitu. Karena kalau dilihat rasio klaim kecil ini kan produk jangka panjang juga kan membantu kita ya untuk rasio klaim. Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya selalu menawarkan kalau misalnya kepada nasabah Indolife atau calon nasabah itu Bu, Indolife itu secara paket ya Bu, jadi semua program itu bisa tawarin. Memang kalau misalnya ada yang AJP itu kan jangka panjang juga. Kalau asuransi jiwa proteksi, nah itu ada beberapa, itu mungkin karena yang klaim juga jarang ya Bu, jadi bisa membantu lihat itu klaimnya, rasio klaimnya. Tapi kalau untuk Study Safe Plus, sebenarnya kan kita hanya memberikan opsi, kembali lagi kepada kebutuhannya yang sesuai dengan nasabah itu apa. Cuman kalau kita boleh saranin untuk plan yang 5 tahun atau 3 tahun itu sebenarnya bagus, karena apalagi sekarang ya, sebenarnya tren penurunan ini bisa digunakan untuk ambil jangka panjang aja. Termasuk untuk menjaga klaim juga kan. Benar. Sehingga rasio Laura bagus di sini. Benar. Berarti pemilihan maksudnya mentargetkan diri untuk menjualnya jangka panjang. Tapi ya kembali lagi kepada kebutuhan keuangan nasabahnya. Kalau misalnya ternyata perlunya yang jangka pendek, ya kita tidak bisa apa-apa dan bisa memberikan pilihan. Terus apa yang Laura lakukan yang tidak orang lain lakukan, yang teman-teman Laura tidak lakukan itu apa? Jadi saya itu beda, makanya saya berdiri di sini gitu loh. Saya melakukan ini, apa yang Laura lakukan? Sebenarnya sih Bu Fitri, Laura sih paling sama saja ya seperti yang lain. Cuman Laura merasa beruntung dan bersyukur kita tuh punya cabang Plaza Mutiara 3 tuh bagus gitu kinerjanya. Jadi
kita diberikan semangat setiap pagi dan untuk jalan setiap hari juga kita misalnya ada kendala di jalan juga dibantu bersama-sama gitu. Jadi kayaknya ada teamwork juga gitu di situ di dalam cabang itu yang bisa membantu kita dalam kalau untuk perorangan sih kayaknya sama aja ya, sama nelfon dan sama aja. Yang dilakukan sama, cuman memang membawa motivasi dalam situasi kerjanya. Laura, kalau